Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsenal Dito Aristia dengan NIM 439 dari kelas FH semester 3 dengan kelas G akan menjelaskan tentang hukum jaminan. Di sini saya telah membagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama dari pengertian hukum jaminan tersebut, yang kedua undang-undang yang mengatur, yang ketiga sifat-sifat dari perjanjian tersebut, yang keempat jaminan umum dan khusus, yang kelima adalah jenis-jenis hukum jaminan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ini. Pengertian hukum jaminannya. Pengertian hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau sebuah kredit tertentu dengan jaminan, atau bisa saja berupa benda atau orang tertentu. Yang kedua, undang-undang yang mengatur hukum-hukum jaminan ini adalah yang satu, pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Menurut pasal 1131 KUH Perdata berbunyi, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas hutang. Selanjutnya adalah pasal 1132 KUH Perdata. Sesuai dengan pasal tersebut, hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Selanjutnya nomor 3, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat perjanjiannya. Sifatnya ini adalah bersifat sementara atau perjanjian pokok. Akibat dari sifat-sifat perjanjian ini, pengaturan jaminan adalah kesepakatan atau biasa disebut dengan aksesorir, tambahan atau lanjutan, karena tidak ada yang dapat menjamin hutang jika tidak berwujud. Perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok diselesaikan. Selanjutnya adalah jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan itu ada 2. Yang pertama, jaminan umum. Sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata, semua barang yang dimiliki oleh penghutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Inilah yang bisa disebut dengan jaminan umum. Selanjutnya adalah jaminan khusus. Jaminan khusus merupakan ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan aguan untuk berhutang atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri adalah jaminan dengan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis dari hukum jaminan tersebut. Yang pertama ada gadai, yang kedua ada hipotek, yang ketiga ada fidusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gadai. Gadai adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, seperti satu perhiasan, dan hak untuk mendapat uang atau surat piutang jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman. Kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Menurut pasal 1155 dan pasal 1156 KUHP Perdata, eksekusi barang gadai dapat dilakukan dalam salah satu dari 2 bentuk, yakni eksekusi langsung atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Selanjutnya yaitu hipotek. Hipotek adalah klaim hukum atas harta bergerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Objek cicilan adalah kapal dengan kapasitas kargo
20 meter kubik. Pasal 1162 sampai 1232 KUH Berdata serta UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran bab hipotek dan tentang piutang pelayaran yang didahulukan mengatur hal ini. Jika tidak terjadi, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan pasal 1178 ayat 2 KUH Berdata, pelaksanaan hipotek dalam kasus debitur wan prestasi atau melanggar janji memberi peminjam, maka kreditur sebagai pemegang hipotek di kapal berhak untuk melakukan penjualan lelang publik atas kapal yang sudah dibebani hipotek. Hasil penjualan kapal digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Yang ketiga adalah fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan. Selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda, fidusia. Fidusia itu telah diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999. Benda fidusia mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Berikut penjelasan dari saya tentang hukum jaminan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.